Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ini ya. Ayat yang ke 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ayat Al-Baqarah ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan kemarin sudah menjelaskan tentang celakanya bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, merubah-rubah kitab sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merubah-rubah juga tentang hukum-hukum Allah yang asalnya tadi rajam menjadi dicambuk. Itu gara-gara pengen menerima suap dan sebagainya. Mereka akan berada di neraka Wail. Wail itu dikatakan ada di antara dua lembah, di mana kalau sudah jatuh terperosok ke dalamnya itu sekitar 40 tahun dikatakan. Dan juga ketika gunung-gunung dibawa ke Wail itu akan menjadi cair, itu yang namanya gunung-gunung, saking panasnya di neraka Wail. Makanya di dalam Wail itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, orang-orang yang sholat yang kemudian dia bermalas-malasan, ya sholat juga tapi masih enteng-enteng, juga masuk kepada ancaman fawailul lil musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan orang-orang Yahudi berkata, orang Yahudi berkata, lamma wa'adahumun nabiyyun narah, tatkala atau ketika wa'adahum mengancam kepada Yahudi an-nabiyyu, seorang nabi, an-nara, pada api neraka. Jadi ketika kita akan membahas ketika seorang nabi mengancam kepada orang-orang Bani Israel, kepada orang Yahudi, mereka akan menjawab, menanggapi apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut, bahwasanya mereka itu akan masuk neraka. Apa yang dikatakan mereka? La tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudah. La tamassana, tidak akan menyentuh kepada kami. La tamassana, tidak akan menyentuh. Malah kata ulama, lan ini menggunakan lan dan lam itu berbeda-beda. Dia mengatakan malah kalau pakai lan itu berpotensi selamanya. Artinya kalau lan tamassana ada potensi selamanya itu tidak akan menyentuh itu. Apa yang tusibana, mengenai kepada kami, anharu, apa api. Saking yakinnya itu menggunakan lan, tidak menggunakan lam lagi. Lan tamassana naru, tidak akan menyentuh, ay tusibana, tidak akan mengenai kepada kami, an-naru, api neraka, illa, kecuali atau melainkan ayyaman, hari-hari ma'dudatan, yang terhitung. Kecuali hari-hari yang sudah terhitung. Mereka yakin sekali bahwa walaupun toh saya masuk neraka tidak akan abadi, itu kata mereka. Tidak akan abadi, khalilatan, sebentar. Jadi mereka meyakini dengan menyembunyikan sifat-sifat Nabi, merubah kitab-kitab Al-Quran, karena mereka yakin
yakin bahwasanya mereka akan selamat, Allah tidak akan menyiksa mereka karena mereka tahu menduga bahwa diri mereka ini adalah kekasih Allah, manusia-manusia pilihan. Prasangka mereka malah mengatakan khalilatan sebentar, arba'ina yauman, selama 40 hari. Nah, saya masuk neraka itu cuma 40 hari kata mereka. Bede. Arba'ina, malah dikatakan hanya 7 hari. Jadi dunia ini katanya sekitar hidup itu sekitar 7.000 tahun. Jadi setiap 1.000 tahun itu 1 hari. Jadi mereka itu ada yang mengatakan saya masuk neraka itu cuma 7 hari. Karena dunia ini 7.000 tahun, setiap 1.000 tahun itu adalah 1 hari. Berarti selama dunia ini 7.000, maka dia dikonversi itu sekitar 7 hari yang ada di dalam akhirat. Seperti itu keyakinan mereka. Dia ngarang itu ya? Iya, ngarang. Menghayal. Arba'ina yauman, selama 40 hari, muddata ibadati abaihim, selama ibadah nenek moyang Yahudi atau menyembahnya nenek moyang Yahudi al-ijla, pada anak sapi. Jadi mereka itu meyakini 40 tahun karena beranggapan hanya saya ini hanya disiksa kena api itu hanya selama nenek moyang mereka beribadah kepada ijil. Maka selama 40 hari itu saya hanya disiksa oleh Allah dengan terkenanya api. Kalau toh saya terkena api tidak akan lama, seperti itu. Summa tazulu, kemudian hilang an-naru, api. Setelah 40 hari atau 7 hari yang dimaksud itu, kemudian api itu akan menghilang. Seyakin-yakinnya mereka. Padam api neraka gitu kan? Api neraka padam maksudnya. Iya, hilang, tidak akan menyiksa mereka. Makanya Allah berfirman lanjutannya, kul, katakan Muhammad. Kul, katakanlah engkau lahum, kepada mereka Yahudi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kul, katakanlah lahum, kepada mereka atau bagi mereka Yahudi, ya Muhammad, wahai Muhammad. At-takhattum indallahi ahda. At-takhattum, apakah kalian telah mengambil? Ini seharusnya ini kan at-takhattum. At-takhattum seharusnya. Kemana alif pertama, alifnya khudifat, dibuang, minhu, daripada at-takhattum. Hamzatul wasli, hamzah wazal? Hamzah wazalnya dibuang. Kenapa dibuang? Istighna'an bihamzatil istifham, karena merasa cukup bihamzatil istifham dengan adanya hamzah istifham. Makanya tidak usah pakai at-takhattum indallahi ahda. Jadi asalnya ada 2 hamzah. Satu hamzah wasal, satu hamzah istifham, satu hamzah wasal. Waf'al, af'al kan asalnya. Ketika ada waw, karena wasal hilangkan waf'al. At-takhattum dihilangkan hamzah wasalnya karena dianggap cukup dengan adanya hamzah istifham. Hamzah istifham ya ada hamzah pertanyaan. Apakah kalian sudah mengambil indallahi, di sisi Allah, ahdan, terhadap janji. Ahdan, terhadap janji, misakon, yakni janji, minhu, dari Allah, bidzalika, dari ucapan apa? Bidzalika, dari lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudat. Dari hal tersebut, dengan hal tersebut artinya begini. Ketika mereka mengatakan bahwa api tidak akan mengenai kami, tidak akan menyentuh kami kecuali hari-hari yang telah ditentukan, langsung direspon oleh Allah. Katakan Muhammad, apakah mereka sudah buat janji dengan Allah? Dengan mengatakan lan tamassanan, apakah mereka sudah ikrar kepada Allah? Ada perjanjian tidak bahwa mereka itu tidak pernah terkena api
neraka. Itu kenapa Allah itu mengatakan seperti itu? Kalau seumpamanya sudah buat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fala yukhlifallahu ahdahu." Fala yukhlifa, maka tidak akan menyalahi atau menselisihi Allah. Fala yukhlifa, maka tidak akan menyalahi atau menselisihi Allahu, siapa Allah, ahdahu, kepada janjinya Allah, bihi, dengan ahdun, dengan janji itu, atau dalik boleh. Jadi kalau kalian sudah ada ikatan janji, ikatan kontrak, saya janji, semuanya sudah, ya setuju kata Allah, kamu tidak akan masuk neraka, Allah tidak akan menselisihi, Allah tidak akan melanggar atas janji yang telah dibuat. La, tidaklah kamu menerima. Terus bimakna bal, bahkan, bal bahkan, ai bahkan, bahkan, ai bahkan, bal taquluna, kalian mengatakan, alallahi, atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Bahkan kalian itu hanya omong kosong, ngomong sesuatu tentang Allah itu padahal kalian tidak mengetahui, asal nyerocos saja, bilang tidak pernah tersentuh api neraka, walaupun tersentuh hanya beberapa hari saja. Nah, kalau kita di dalam kitab Al-Qusyair itu, ini isyarat petunjuk dalam ayat ini ditunjukkan sebenarnya kepada siapapun yang di dalam hatinya terlintas klaim-klaim yang besar, yang dirinya merasa suci, dirinya merasa aman, itu sebenarnya hanya dikuasai oleh prasangka pribadi. Dengan orang yang beribadah, saya lebih baik, saya banyak bersedekah, saya lebih banyak sedekah, akhirnya saya nanti itu akan masuk surga. Klaim-klaim seperti ini, merasa hebat, merasa lebih suci, masuk kepada ayat ini. Apakah kamu sudah melakukan ikrar dengan Allah seakan-akan kamu tidak terkena api neraka? Tetap tidak akan aman. Jadi dia itu menghakimi dirinya atau memutuskan status bagi dirinya, saking lalainya dia bahwa ia termasuk orang yang selamat, padahal belum tentu selamat. Makanya dia ahli kisah mengisahkan dirinya akan selamat, padahal belum tentu. Sehingga kata dia itu sukses nanti di akhirat, tidak tersentuh api neraka. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, Yahudi secara khususnya, atau kepada ulama-ulama mereka yang sudah berani merubah-rubah Al-Quran, sejatinya ini masih relevan kepada kita, bahwa sebenarnya orang yang merasa aman dari siksanya Allah, orang yang merasa suci dirinya, ini juga sudah mengklaim sebagaimana klaimnya orang-orang Yahudi. Ini tidak bagus. Padahal dia lupa atas keburukan-keburukan dia. Selain ibadah, ternyata ada aib-aib yang dia lupakan. Nah, ini yang paling penting. Dia hanya melihat satu sisi di bidang ibadahnya saja, padahal sisi lain selain ibadah, jangan-jangan dia pernah melanggar kepada syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Nah, tidak ada lain, dia hanya diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Merasa prasangka baik di akhirat, bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam api neraka. Maka hati-hati kalau kita ini jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman bahwa kita ini tidak akan pernah masuk neraka. Karena kita tidak pernah merasa aman, maka selalulah kita berdoa kepada Allah agar kita aman dan kita bisa masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Itu yang terpenting. Makanya jangan sampai kita ini gurur, merasa tertipu oleh diri kita sendiri. Sebab klaim dari kita sendiri, padahal kita belum pernah melakukan
perjanjian dengan Allah bahwa kita akan selamat. Sama dengan Bani Israel Yahudi yang ketika mereka merubah-rubah ayat, berani merubah sifat-sifatnya Allah, beranggapan bahwa dia akan selamat. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Lanjut. Bahkan mereka berani ya mengatakan omong kosong itu. Bala tentu. Nah, ini bala dan na'am itu berbeda ya. Sama-sama mengatakan iya. Tapi kalau bala ini menanggapi, mengiyakan sesuatu yang nafi. Bukankah kamu adalah santri? Tentu. Nah, itu tentu itu yang kemudian mempositifkan, iya saya seorang santri. Jadi bala itu menjawab pertanyaan yang nafi, pertanyaan yang apa? Yang dimulai tidak, bukan. Bukankah kamu seorang santri? Tentu, bala itu jawabannya. Take question kalau bahasa Inggrisnya. Nah ini bala tentu. Tamassukum wa takhluduna fiha. Tamassukum. Bala tentu, tamassukum akan menyentuh kalian apa api neraka, an-nar. Tamassukum akan menyentuh apa nar kum kepada kalian. Bukan hanya menyentuh, wa takhluduna fiha, wa takhluduna kalian kekal fiha di dalam neraka. Jadi iya itu banyak, bukan hanya apa namanya, ada na'am, ada jir, ada ajal, ada ay, itu semuanya bermakna iya. Tapi kalau na'am, jir, ajal, ay ini bisa kepada isbatan atau nafian, atau penetapan positif ataupun penafian. Peniadaan, nafi itu kan peniadaan. Terus man kasaba sayyi'atan, kata Allah, firman Allah ini. Man kasaba sayyi'atan, yang benar begini nih. Bala, bahasa kerennya begini, bala. Yang benar begini, kata Allah. Man kasaba sayyi'atan, man kasaba man, barang siapa kasaba yang berbuat, siapa man sayyi'atan kepada dosa. Man barang siapa kasaba yang berbuat, siapa man sayyi'atan kepada dosa, ay syirkan musyrik, dosa musyrik. Ya, syirik. Wa ahatat dan melampaui, wa ahatat dan melampaui bihi dengan man, terhadap man, khoti'atuhu, kesalahan-kesalahannya man, kesalahan-kesalahan orang tadi. Ada yang membaca bil ifrad wal jam'i, dengan mufrad berarti khoti'atuhu, walau wal jam'i dengan jamak khoti'atuhu, ada alifnya. Jadi wa ahatat bihi khoti'atuhu, berarti itu jamak. Kalau yang mufrad khoti'atuhu, tidak ada alifnya. Bil ifradi wal jam'i, dengan cara membaca mufrad wal jam'i dan jamak. Ai istawalat, ay yakni istawalat mengalahkan sayiat, apa, dosa, mengalahkan dosa, alaihi atas man, alaihi atas man. Jadi dosa itu akan mengalahkannya, wa ahdaqat, dan mengepung apa sayyi'at bihi terhadap man, min kulli janibin, dari tiap-tiap penjuru. Karena sudah dipenuhi dosa-dosa orang tersebut, bi an mata musyrikan, bi an mata, dengan cara mati siapa man, musyrikan, dalam keadaan musyrik. Jadi dalam bahasa ini, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, orang yang berbuat keburukan kemudian dosanya sudah meliputi dia. Nah, meliputi dia,
bagaimana faulaika ashabun nari hum fiha kalau sudah meliputi dia dosa-dosanya lebih banyak, melampaui, sudah tertutupi. Sampai di sini menggunakan wahdakat ini, Pak. Wahdakat ini apa ya? Gambarannya ini digambarkan seperti kepungan pasukan yang sangat ketat. Ahdakat ini pasukan sudah mulai mengepung. Jadi dosa-dosa itu sudah mulai mengepung dia. Saking luar biasanya dosa-dosanya sehingga menggunakan penafsirannya ini adalah wahdakat. Wahdakat ini digambarkan seperti kepungan pasukan yang sangat ketat. Jadi tidak ada celah untuk lari. Nah, orang-orang yang sudah diliputi oleh dosa, kemudian mengelilingi dosa-dosa itu mengelilingi dia dari tiap-tiap penjuru, kemudian dia akan mati dalam keadaan musyrik, syirik. Orang yang sudah diliputi oleh dosa-dosa, faulaika maka adapun orang tersebut, orang yang terliputi dosa-dosa itu, faulaika maka mereka itulah, faulaika maka adapun mereka itulah ashabun nari, yaitu penghuni neraka. Hum adapun mereka ulaik, orang-orang yang tadi diliputi oleh dosa itu, fiha di dalam neraka khaliduna, ialah kekal. Ya, itu Pak. Makanya di sini ada fa. Faulaika itu ada fa. Faulaika itu ada fa. Ini berapa namanya? Faulaika ini ada fa, ini mengartikan bahwa sebenarnya ashabun nari hum fiha khalidun, mereka diberikan balasan neraka itu disebabkan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Makanya kemudian faulaika, nah, fa ini menunjukkan balasannya itu ketika orang-orang itu melakukan dosa sehingga dosa itu melampaui dia. Nah, di dalam kebiasaan Allah itu, Pak, kebiasaan di dalam Al-Quran ketika membicarakan tentang ayat-ayat kufar, biasanya setelah itu akan mengikutkan dengan ayat-ayat yang orang-orang yang beriman. Setelah menjelaskan tentang ancaman-ancaman kepada orang kafir, biasanya akan setelahnya itu akan menjelaskan bagaimana akibat orang-orang, perilaku orang yang mukmin. Ini ru'iyah dipelihara atau diperhatikan fihi di dalam jamak hum. Oh ini faulaika, kan ini ada hum, sedangkan di pertamanya ini kan mufrad ya kan, wa hatat bihi pakai hi, mangkasaba fa'ilnya tetap pakai mufrad. Yang dilihat adalah fihi di dalam hum, di dalam jamak, makna man ialah apa maknanya man. Ru'yah dipelihara atau diperhatikan fihi di dalam hum atau di dalam jamak, makna man maknanya man. Man ini orang ini memang secara man ini kan mufrad, tapi kan isinya banyak yang dilihat adalah arti daripada man itu, bukan kepada harfiahnya, bukan kepada lafadznya. Nah, ini yang kebiasaannya Allah, biasanya ketika menjelaskan tentang orang-orang kufar biasanya mengiringi dengan orang-orang yang beriman, balasan-balasannya juga. Walladzina, adapun orang-orang amanu yang beriman, siapa? Alladzina. Walladzina, adapun orang-orang amanu yang beriman, wa amilu sholihati, wa amilu dan beramal as-sholihati kepada amal soleh. Nah, bagaimana orang-orang yang beriman yang berbuat baik? Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, ini tidak ada fa-nya sekarang ini. Kalau tadi ada fa-nya, menandakan bahwa jannah itu bukan atas dasar amal, tapi atas dasar rahmatnya Allah Subhanahu. Makanya kita jangan sampai hanya satu pintu, Pak. Jangan hanya satu pintu. Kenapa? Carilah pintu-pintu amal yang lain agar rahmatnya Allah turun. Ayat ini secara eksplisit tinjauan secara ilmu, orang yang telah diliputi oleh dosa yang kita bahas tadi ini adalah orang kufar, orang yang ingkar kepada syariat. Sebagaimana kita yang dibahas tadi, akan diberikan balasan oleh Allah, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu secara harfiah, secara lafaz.
Tapi kalau kita tinjau secara spiritual, siapa saja yang hatinya merasa tenang, merasa statis, merasa puas, hanya karena terus-menerus merasa terus-terus berdoa kepada Allah, terus minta tolong, istighosah kepada Allah, kemudian dia merasa aman akan tertolong, ini yang kemudian celaka. Kita selalu istighosah, ya kan? Terus selalu berdoa kepada Allah. Seakan-akan hanya dengan istighosah, dengan hanya berdoa seperti itu, seakan-akan kita selamat oleh Allah, oleh amalan itu. Ini akan menjadi celaka. Mengandalkan amal. Maka kemudian orang-orang ahli hakikat ini mendalami secara batin di dalam tafsir Al-Qusairi itu. Ditinjau di dalam kebatinan. Di saat orang dalam kondisi sadar penuh atau sahu, ini seperti biji yang berada di penggorengan, selalu bergejolak, rindu, meronta-ronta. Orang yang merasa puas akan berhenti beribadah, hanya mencukupkan dengan berdoa. Maka barang siapa yang merasa tenang seperti ini, Pak, diam tanpa usaha, hanya berdoa saja, ini tidak berada di dalam dia akan merasa berada di dalam puncak kemuliaan. Sehingga karena dia berasa di dalam puncak kemuliaan dengan doa itu, sehingga ia terpaku. Mereka tidak lagi berusaha kepada yang lain. Sedangkan orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang berada di puncak-puncak kemuliaan. Orang ini tidak pernah akan merasa bosan dengan amal-amal yang lain. Makanya wa'amilus sholihat, di situ tidak mufrad, tapi kita disuruh beramal-amal yang banyak, soleh-soleh, yang amal-amal yang soleh. Makanya barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada suatu amal yang ketaatan, suatu amal ketaatan yang dijadikan wasilah atau perantara, lalu ia menyangka bahwa ia menjadi dekat dengan Allah dengan amal tersebut, maka seyogianya, sejatinya dia itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa tadi ulaika tidak menggunakan fa kan. Bahwasanya itu tidak semerta kemudian ketika beramal soleh langsung faulaika, kemudian langsung masuk, tidak. Tapi ada otoritas Allah. Apakah amal itu diterima atau tidak? Apakah amal itu ada yang mengganjal atau tidak? Jangan seperti la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapa orang yang ada di dalam batinnya, hatinya satu biji, satu siwi ketakaburan. Padahal dia sudah beramal soleh. Sehingga memang Allah tidak menggunakan faulaika. Ini langsung ulaika. Artinya di situ ada peninjauan Allah terhadap amal-amal itu. Maka jangan kita merasa bosan, merasa nyaman dengan sholat kita yang sudah istiqomah. Itu jangan-jangan sholat kita sah tapi tidak terima. Makanya selalu kalau di dalam kitab Hidayah kan diajarkan doa itu. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amal-amalnya tidak terangkat. Ya kenapa? Karena ada penghalang. Nah, seperti itu. Maka poin yang disampaikan oleh Al-Qusairi antaranya adalah pertama, bahaya swasembada amal itu. Jangan merasa sudah aman atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hanya karena rajin beribadah. Ini poin yang pertama. Bahaya sekali ketika kita menyandarkan keselamatan kita kepada amal. Tapi yang baik itu adalah ketika kita menyandarkan diri kepada rahmatnya Allah. Amal itu kita lakukan untuk turunnya rahmat, bukan lagi untuk menselamatkan kita. Ini bahaya. Malah kita bisa tambah jauh dengan Allah kalau kita mengatakan kita selamat dengan amal itu. Karena jelas dalam sabda Nabi juga kan, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau yang kedua adalah poinnya ini adalah keresahan spiritual. Apa yang dimaksud seperti ini? Hati orang mukmin itu sejatinya tidak akan merasa cukup
tidak akan diam secara tenang, diamnya dia itu tidak akan tenang. Ia selalu bergejolak untuk beribadah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mestinya orang iman seperti itu. Jadi kebaikan apapun yang ada di depannya, selagi itu kebaikan, dia selalu senang. Nah, kenapa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan cari di pintu-pintu mana saja rahmat Allah itu turun. Tuh. Yang ketiga adalah tauhid murni. Segala bentuk ketaatan kita ini sebenarnya adalah pemberiannya Allah. Jangan merasa kita ini taat atas dasar kita. Panjenengan hadir ke sini, Pak, walaupun terlambat seumpamanya. Ini murni karena diundang oleh Allah. Kalau nggak diundang itu lebih, yang ngaji dimanapun itu pergi ke tempat pengajian itu nggak diundang oleh Allah. Karena kalau tidak diundang oleh Allah itu akan merasa berat. Dan jangan sekali-kali kita merasa kita hadir ke tempat ini karena kita punya kesehatan, kita punya kemampuan, karena kita berangkat karena niat kita, tidak. Tapi karena memang Allah menggerakkan itu, makanya jangan sampai kita merasa cuma saya ini bisa hadir ke dalam pengajian ini karena saya ada. Tapi karena memang kita sehatnya juga pemberian Allah. Aduh. Apa yang masuk ke mata saya? Masuk mata ke saya itu kan Allah juga. Ini iya. Jadi semuanya itu kita semua tujukan kepada Allah, bukan semata-mata dengan kekuatan amal kita, itu intinya. Jadi amal kita ini kita bisa beramal karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beruntunglah karena kita bisa beramal soleh malam hari ini, bisa mengkaji, mentadabbur Al-Quran walaupun 2 ayat, insyaallah berkah. 3 ayat. Tiga ayat. 3. Ya. 3. Ya tambah 1 lah. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.